Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini ada informasi terbaru terkait petunjuk teknis pelaksanaan program Keluarga Harapan. Nah, jadi dengan terbitnya petunjuk teknis yang terbaru ini, otomatis petunjuk teknis yang sebelum-sebelumnya itu sudah tidak diberlakukan lagi. Dan artinya ada aturan terbaru terkait program Keluarga Harapan. Nah, pastikan nonton video ini sampai habis karena mungkin saja pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu selama ini terkait ada mungkin beberapa yang komponennya tidak terbayarkan dan juga mungkin ada beberapa yang tidak sesuai dengan nominal bansosnya dan hal-hal lainnya yang terkait dengan pencairan bantuan sosial. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis karena di sini kita akan mereview bersama-sama terkait isi surat tersebut. Oke, langsung saja. Jadi berikut adalah isi suratnya. Surat ini dengan nomor 50-BS.00.01-8 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program Keluarga Harapan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Di sini bisa kita lihat bersama-sama ya, ada banyak sekali yang dibahas terkait dasar-dasarnya, menimbangnya dan mengingatnya di sini terkait Undang-Undang Nomor 13 dan lain sebagainya. Nah, untuk hal-hal ini saya lewati saja karena ini dasar-dasar pembuatan program atau dasar-dasar dari adanya terbentuknya program Keluarga Harapannya. Jadi ini tidak begitu berkaitan terkait aturan yang terbaru karena ini baku sama seperti dengan sebelum-sebelumnya. Selanjutnya di sini di bagian memutuskan, di sini dijelaskan bahwa keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tentang petunjuk teknis pelaksanaan program Keluarga Harapan yang terdiri dari beberapa poin dan di poin kedua di sini dijelaskan untuk isi suratnya semuanya ya. Di antaranya ada pendahuluan penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan dan terkait pengendalian dan pengawasan. Selanjutnya terkait pemantauan, evaluasi dan pengaduan. Dan berikutnya terkait ketentuan lain-lain dan penutup. Selanjutnya di sini di poin kelima bahwa keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus tahun 2023. Dan selanjutnya di sini pada bab 1 ini adalah pendahuluan, jadi ini saya lewati saja, tidak perlu kita bahas bersama-sama, nanti durasinya bakalan panjang banget ya. Nanti di sini yang akan saya bahas lebih dalam lagi terkait perubahan dibandingkan dengan petunjuk teknis yang sebelumnya. Jadi kita bisa membandingkan dan bisa melihat apa saja perbedaannya dan apa saja aturan-aturan terbaru yang berlaku saat ini. Nah, di sini dijelaskan pada bab 2 terkait penyaluran bantuan sosial pada poin A. Di sini sasaran dan kriteria KPM PKH. Dijelaskan bahwa program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin. Kemudian yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Adapun untuk sasaran kepesertaan PKH ini merupakan keluarga dan atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Sasaran kepesertaan PKH harus memiliki komponen pendidikan, kesehatan dan atau kesejahteraan sosial. Dan setiap komponen memiliki rincian sebagai berikut. Yang pertama, komponen kesehatan. Komponen kesehatan di sini sasaran kepesertaan PKH dengan komponen kesehatan meliputi kategori A, ibu hamil. Ibu hamil adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi. Artinya, pada saat Bapak Ibu menjadi peserta PKH, misalnya Bapak Ibu menjadi peserta PKH sejak tahun 2015 contohnya.
Artinya sudah selama 8 tahun menjadi peserta PKH. Nah, selama 8 tahun itu tidak semua kehamilannya Bapak Ibu selama menjadi peserta PKH akan dihitung sebagai komponen, tapi jumlahnya dibatasi. Kalau tidak salah sih maksimal 2 kali kehamilan. Misalnya Bapak Ibu menjadi peserta PKH sejak tahun 2015. Dari tahun 2015 itu sampai sekarang, contohnya berapa kalikah Ibu hamil? Misalnya kalau hamilnya lebih dari 2 kali, berarti yang dihitung sebagai komponen hanya yang 2 kali kehamilan itu saja. Selebihnya apabila hamil yang ketiga, keempat, dan seterusnya, itu sudah tidak dihitung lagi sebagai komponen karena ini dibatasi. Untuk isi suratnya demikian, menyatakan bahwa ini dibatasi. Selanjutnya untuk anak usia dini. Anak usia dini adalah anak dengan rentang usia 0 sampai dengan 6 tahun. Umur anak dihitung dari ulang tahun terakhir yang belum bersekolah. Dengan jumlah anak usia dini dibatasi. Artinya juga dibatasi. Tidak semua anak usia dininya Bapak Ibu selama Ibu menjadi peserta PKH itu semuanya dihitung sebagai komponen. Berikutnya di sini adalah komponen pendidikan. Sasaran kepesertaan PKH dengan komponen pendidikan meliputi kategori anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dan satuan pendidikan keagamaan atau sederajat. Dan pada poin B, anak SMP atau sederajat, anak sekolah SMA atau sederajat, dan atau anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Artinya walaupun anaknya Bapak Ibu itu tidak bersekolah di sekolah formal, kalau misalnya usianya masih rentan di usia 6 sampai dengan 21 tahun dan anaknya Bapak Ibu itu paket C misalnya atau paket B, itu juga terhitung sebagai komponen. Berikutnya di sini komponen kesejahteraan sosial. Sasaran kepesertaan PKH dengan komponen kesejahteraan sosial meliputi kategori lanjut usia. Lanjut usia ini adalah seseorang dan atau keluarga yang berusia lanjut yang tercatat dalam satu kartu keluarga, berada dalam keluarga, atau tercatat seorang diri dalam kartu keluarga. Artinya lansia tunggal misalnya, atau lansia yang masih dalam satu kakak dengan anaknya, itu juga terhitung sebagai komponen lansia. Begitupun juga dengan komponen penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang berkakak tunggal juga terhitung sebagai komponen, atau yang masih berada di dalam satu kakak dengan anggota keluarga lainnya. Berikutnya di sini di poin KPM PKH tidak diperbolehkan, diantaranya adalah yang pertama berstatus sebagai aparatur sipil negara atau ASN, dan yang kedua berstatus sebagai anggota TNI atau Polri. Ketiga, berstatus sebagai pensiunan ASN atau TNI atau Polri yang menerima dana pensiun. Dan yang keempat, berstatus sebagai pendamping sosial. Kelima, berstatus sebagai guru tersertifikasi. Dan yang keenam, memiliki penghasilan rutin yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Misalnya seorang honorer yang gajinya dari APBD atau APBN, itu juga tidak diperbolehkan untuk menjadi peserta PKH. Selanjutnya yang terdaftar dalam data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pemilik CV misalnya, dan direksi atau komisaris dan atau memiliki penghasilan di atas upah minimum kabupaten atau kota. Nah, ini yang terakhir poin 8 ini yang memiliki upah di atas UMP itu biasanya ketahuan dari BPJS Ketenagakerjaannya. Jadi apabila ia memiliki BPJS Ketenagakerjaan, di sana kan ada data-data asetnya semuanya, untuk penghasilan per bulannya berapa, dan di sana semuanya terbaca. Biasanya ini ketahuan bahwa upahnya berada di atas UMP karena terbaca dari BPJS Ketenagakerjaan miliknya. Berikutnya di sini terkait nilai bantuan dan waktu penyaluran. Untuk nilai bantuan sosial PKH ditetapkan oleh Direktur yang menangani PKH dan disahkan oleh Direktur Jenderal yang menangani PKH. Adapun untuk waktu penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan setiap tahap penyaluran sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dan pada poin C di sini juga dijelaskan bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH, dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani PKH dengan bank atau pos penyalur.
Dan berikutnya di sini untuk mekanisme juga penyaluran melalui pos penyalur, yaitu untuk mekanismenya penyaluran bantuan sosial PKH melalui pos penyalur dilaksanakan melalui tahap pembukaan rekening giro pos KPM PKH terlebih dahulu. Selanjutnya edukasi dan sosialisasi dan proses penyaluran dana PKH dan proses penarikan dana PKH dan pelaporan hasil penyaluran PKH. Selebihnya ini kurang lebih sama dengan mekanisme yang sebelumnya ya, jadi tidak begitu banyak perubahan. Nah, namun di sini di dalam isi petunjuk teknis tersebut di sini tidak ada dijelaskan terkait nominal bantuan sosial. Jadi di sini hanya disampaikan bahwa untuk nominal bantuan sosialnya ini, di sini hanya dijelaskan bahwa nilai bantuan dan waktu penyaluran yaitu nilai bantuan sosial PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani PKH dan disahkan oleh Direktur Jenderal yang menangani PKH. Tapi untuk nominalnya itu tidak dijelaskan. Sehingga terkait permasalahan KPM yaitu mengenai beberapa komponen yang tidak terhitung dan beberapa kasus-kasus lainnya, contohnya seperti beberapa dari pengaduan KPM yaitu komponen anak balitanya ternyata belum terhitung atau belum terbayarkan. Nah, ini belum dijelaskan di isi surat tersebut. Di sini hanya dijelaskan terkait komponennya dan mekanisme penyalurannya dan lain sebagainya. Jadi buat semuanya yang terkait KPM tersebut ada yang menerima bansos belum sesuai dengan nominal yang seharusnya diterima. Insya Allah di next video akan saya bahas lagi terkait permasalahannya. Jadi pastikan terus mengikuti setiap informasi terbaru yang selalu saya update di channel ini. Jadi yang baru bergabung silahkan diklik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Dan juga bagikan video ini ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya agar masyarakat yang lain atau penerima bantuan sosial di luar sana juga bisa mengetahui informasi ini. Baiklah, itu saja informasi kali ini dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.